Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Husni Mubarok di channel saya. Oke, di kesempatan kali ini saya mau berbagi tips ya, sedikit sharing terkait stres dan bagaimana cara ngatasin stres dalam kehidupan kita. Dan termasuk mungkin saya pribadi juga sering banget ngalamin stres ya. Dan memang ini wajar ya, ini normal, setiap manusia pasti ngalamin yang namanya stres, siapapun dia, apapun latar belakangnya, agamanya, pekerjaannya, setiap orang pasti ngalamin stres. Dan mungkin para mahasiswa stres dengan skripsinya atau mungkin guru stres dengan tingkah murid-muridnya, eh, suami stres dengan tingkah para istri atau anak-anaknya gitu ya. Dan memang ini normal gitu ya, setiap orang pasti ngalamin stres. Tapi gimana sih caranya supaya kita tuh bisa rilis atau menghilangkan stres dalam diri kita, dalam jiwa dan emosional kita? Setidaknya ada 8 tips di sini yang akan saya bagikan. Dan tips ini saya kombinasikan antara perspektif agama dengan perspektif umum ya. Jadi ini bisa diaplikasikan oleh siapapun. Yang pertama, untuk ngatasin stres itu lakukan sholat. Sebagaimana semakin dekat kita dengan Allah, dengan Sang Pencipta, maka semakin jauh kita dari ketertekanan batin, dari depresi dan stres dan semacamnya gitu ya. Ketika kamu ngalamin tekanan batin, coba dekatkan diri dengan Allah SWT dengan melakukan sholat. Baik itu sholat tahajud, sholat duha, apapun itu ya. Dan ketika kita melaksanakan sholat luar biasa, sebelum sholat tuh kita wudhu dulu. Dan ketika wudhu itu merefreshkan pikiran kita, refresh anggota badan kita. Dan ini luar biasa, selain berpahala tentunya juga punya pengaruh positif pada fisik kita dan psikis kita. Jadi ketika kita ngalamin depresi atau stres, segera lakukan sholat, sujud kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, ketika kita ngalamin stres, coba dengan membaca. Nah, membaca di sini membaca apapun, terutama yang pertama membaca Al-Quran dan memahami maknanya gitu ya. Ngalamin stres itu, membaca Al-Quran itu luar biasa. Selain berpahala, tentunya juga bisa menghilangkan pikiran-pikiran negatif di benak kita. Dan dengan membaca Al-Quran itu kita merasakan ketenangan, apalagi dengan suara yang nyaring gitu ya. Dan selain membaca Al-Quran juga bisa mendengarkan murotal atau mungkin mendengarkan nasyid yang bisa merelaksasi pikiran dan juga bisa menghilangkan rasa gundah gulana di hati kalian gitu ya. Dan kemudian selanjutnya, selain membaca Al-Quran juga kita bisa baca buku-buku ringan gitu ya. Saya juga pernah ngalamin gitu ya, ketika stres atau punya pikiran yang kusut masai gitu ya, membaca buku-buku ringan seperti novel-novel. Ya tentunya juga harus dipilih novel-novel yang bermanfaat, seperti yang islami, inspiratif gitu ya, yang bisa membangun jiwa kita, menambah wawasan kita. Selain menghibur juga bermanfaat, bukan hanya menghibur doang gitu ya, apalagi novel-novel yang gak jelas gitu. Kemudian yang ketiga, selain dengan membaca, kita juga bisa menghilangkan stres dengan exercise olahraga harian gitu ya. Biasanya saya tuh melakukan olahraga dengan workout atau exercise itu setiap pagi, atau kalau nggak sempet pagi, biasanya saya lakuin sore hari dengan aplikasi workout yang kamu bisa install di Play Store. Dan di situ banyak banget macam-macamnya ya. Nah, kita bisa lakukan exercise mungkin dengan push up, sit up mungkin, atau dengan berbagai gerakan-gerakan yang bisa bikin kamu keringetan gitu ya. Dan ini ternyata luar biasa, efek exercise dan olahraga ini selain bisa menghilangkan efek stres, hormon stres, kortisol di dalam tubuh kita, juga bisa menambah atau mengeluarkan hormon dopamin yang bisa membuat kita tuh bahagia. Bahkan katanya menurut penelitian, kalau kita olahraga tuh kualitas tidur kita tuh makin baik. Nah, memang mungkin sangat kontradiktif ya ketika kita mengalami stres pikiran atau stres psikis, bisa disembuhkan dengan stres fisik. Nah, kalau olahraga itu, fisik itu stres kan agak pegel-pegel gitu ya kalau habis olahraga. Tapi setelah olahraga, pikiran kita tuh jadi lebih segar gitu. Nah, ini menurut penelitian ya, bukan menurut saya. Kemudian yang selanjutnya, untuk menghilangkan stres kita bisa melakukan dengan menyatu dengan alam. Oke, mungkin kamu ngalamin pikiran yang kusut, kamu bisa datang ke taman gitu ya.
Kemudian ambil nafas dalam-dalam. Mungkin kamu bisa jalan-jalan ke bukit lah atau ke gunung, pokoknya yang menyatu dengan alam, atau mungkin berenang di sungai, apapun itu. Dan ini memang luar biasa ketika kita menyatu dengan alam itu, pikiran kita tuh jadi tenang gitu ya. Dan ini bisa kamu coba. Dan kemudian selanjutnya bisa rilis stres juga bisa dengan bersosialisasi dengan orang lain dan juga berkomunikasi dengan orang. Karena kalau katanya orang introvert yang penyendiri itu, orang yang tidak suka bersosialisasi itu, kadar stresnya lebih sering terjadi daripada orang yang gampang atau mudah bersosialisasi. Dan itu memang saya alami sendiri ya. Saya juga memang agak kurang dalam bersosialisasi, pernah ngalamin gitu ya. Dan memang ternyata memang rasanya tuh beda gitu, kita bersosialisasi dengan orang lain dan ketika kita menyendiri dan sangat asosial gitu, itu bisa bikin stres pikiran kita. Dan jangan lupa untuk berkomunikasi dengan orang-orang terdekat, dengan orang-orang tercinta seperti istri, suami, atau anak-anak, atau orang tua dan teman-teman kita, dan itu bisa membuat kita terhindar dari rasa stres gitu ya. Kemudian selanjutnya, untuk merilis stres jangan lupa curhat kalau memang itu dibutuhkan untuk orang-orang terdekat kita ya. Dan curhat itu memang gak ada salahnya sih, curhat selama memang dibutuhkan gitu ya, apalagi kita mencari solusi dari orang lain. Dan selanjutnya, stres juga bisa diatasi dengan bermain dengan hewan piaraan atau hewan kesayangan ya. Biasanya saya tuh suka kalau ngelus-ngelus kucing gitu ya, atau mungkin kamu punya piaraan lain seperti ayam atau apapun itu yang bisa bikin kamu menyibukkan sementara diri dengan hewan piaraan, itu bisa menghilangkan stres katanya gitu, dan kamu bisa buktikan sendiri. Dan kemudian selanjutnya dengan menulis. Oke, di sini saya juga ngalamin banget ya, ketika stres itu, pikiran stres, kemudian kita tulis di jurnal bagaimana perasaan kita, dan itu memang terapi yang sangat ampuh untuk menghilangkan rasa stres atau depresi. Nah, makanya kalau di pusat-pusat rehabilitasi kejiwaan gitu ya, biasanya mereka tuh ada terapi khusus yang dinamakan terapi menumpahkan segala perasaan lewat tulisan, dan itu memang katanya mampu menghilangkan depresi dan stres di dalam jiwa kita. Oke, itu beberapa tips atau kiat dari saya bagaimana supaya kita bisa rilis atau bisa menghilangkan rasa stres. Barangkali kamu punya tips atau kiat lain, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan sekian dari saya, terima kasih atas partisipasi dan atensinya. Jangan lupa buat subscribe untuk video selanjutnya, dan thumbs up if you like this video. Thanks for a nice attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.